Malam itu kalau saya nggak ngambil untung dari orang yang saya temui atau ngambil untung dari kesempatan yang ada, saya nggak mungkin ngalamin hal seperti ini. Bang. Bang, bisa anterin saya nggak bang? Ada apa mas? Ada yang bisa saya bantu? Bisa tolong anterin saya nggak bang? Rumah saya di ujung jalan sana bang. Saya mau pulang, takut bang, soalnya gelap banget. 20.000, mau nggak? Pusing 20.000. Biasanya juga goceng bang. Bang, goceng itu kalau siang sama sore. Ini berhubung udah malam, lagi pula mau lihat jalanan sepi. Gimana? Mau nggak 20.000? Beda deh bang, tapi agak cepet ya, saya takut banget soalnya. Masalah itu tenang aja, yang penting nyampe depan rumah abang. Naik. Bang, bisa agak cepetan nggak bang? Soalnya saya takut banget bang. Abang kenapa sih bang? Takut kenapa sih bang? Emang tempat ini angker banget apa? Hah? Bukannya gitu bang, kata orang-orang sini, ini tempat serem banget. Udah, abang tenang aja, yang penting sampai depan rumah abang, ya? Lihat bang, ada apa tuh bang? Apaan sih bang? Nggak ada apa-apa bang. Oh bang, itu semang spanduk putih yang ketiup angin. Mungkin karena perasaan abang nih, takut nih ya. Jadi abang salah lihat tuh. Bang, sudah, pokoknya abang tenang aja sama saya. Insya Allah nggak terjadi apa-apa, ya. Tapi saya bener bang, dan ada lihat ada sosok wanita di atas pohon. Bang, sekali lagi saya ngomong, pokoknya abang tenang aja. Selama naik ojol sama saya, nggak bakal terjadi apa-apa. Dah, ya. Dengar ke bang suara itu bang? Ya elah bang, kenapa sih bang? Takut banget sama suara ayam? Hah? Bukannya gitu bang, itu ayam bukan ayam sembarangan itu. Bang, nggak usah ngada-ngada kalau ngomong bang. Itu bang, itu ayam tuh bang. Ya ampun bang, itu paling ayam orang kampung sini bang. Timbang ayam begitu aja takut. Tuh bang, jalan bang. Nah, Takut bang, bang. Iya. Ayam apa sih bang? Masih ngebahas ayam aja sih? Bang! Bang, itu bang! Itu bang! Ngapa lu bang? Itu bang, itu. Itu apaan sih? Bang, setan bang. Setan apaan? Tadi lu ngeliat ayam, sekarang ngeliat setan. Setan apaan sih? Setan. Setan bang. Udah jelas lu bang. Bang, jangan begini, guanya risih. Setan bang. Apaan sih? Hah? Itu bang, setan. Setan apaan sih? Itu. Itu bang, lihat bang. Apaan sih? Nggak ada apa-apa bang. Apaan sih yang lu lihat? Hah? Itu bang, itu setan. Apaan sih kagak jelas lu? Ih, gak jelas orang nggak ada apa-apa lu ah. Ngaco lu bang. Bang, ini yang bersih bang. Nanti abang pulangnya hati-hati ya. Makasih bang ya, saya masuk dulu ya. Penumpang ada-ada aja. Takut sama suara ayam. Ngaco lu bang. Namanya juga pekerjaan. Insya Allah di depan dapat orderan lagi. Mikir pendek saya waktu itu. Mana perut lapar, lihat ayam malam-malam. Dan saya nggak mikir itu punya siapa, ayam dari mana. Pikiran saya itu ayam saya tangkap, terus saya bawa ke base camp, saya potong atau saya bakar buat makan bareng-bareng sama teman-teman di base camp. Ayam nih. Lumayan buat dibakar di base camp buat bikin bareng-bareng. Ih, kok kayak ada yang lewat? Kayak ada orang. Tapi nggak ada.
Udah amat. Sama aja. Setan! 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 Saya takut banget, tapi saya lebih takut itu dicekek sama setan itu. Pokoknya pikiran saya kabur sejauh-jauhnya dari tempat itu. Saya nggak mikirin motor saya bagaimana nantinya. Yang penting buat saya kabur dari situ. Ya ampun, kejadian itu bikin saya lemes. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Semua badan itu semua lemes. Ya ampun, saya nggak mau ngulangin lagi. Takut. Setan. Bang, ada apa nih? Untuk gua ketemu malu, Bang. Bang, tolongin gua, Bang. Tolongin gua, ambil motor gua dalam, Bang, yuk. Tolongin gua, Bang. Saya dianterin sama temen driver ojol saya buat ngambil motor saya. Emang ada apaan sih? Lagian lu motor kenapa tinggal di sono? Gua habis ngeliat setan. Barusan gua habis ngeliat setan, Bang. Setan? Iya. Gimana ceritanya lu bisa ngeliat setan di sono? Kita gini, Bang, tadi gua ngeliat ayam di pinggir jalan. Itu ayam gua ambil, Bang. Itu ayam gua ambil. Gua pikir kan tuh ayam gua potong, gua bakar rame-rame sama anak-anak di base camp. Pas kamu gua ambil tuh ayam, ternyata ada setan, Bang, di belakangnya. Ayo, Bang, tolongin gua, Bang. Makanya Bang, nih kasih tahu ya sama lu ya. Tempat kayak begini Bang, gak usah aneh-aneh deh. Apalagi lu mau ngambil ayam orang. Lu bisa dapat malapetaka lu, Bang. Aduh, jangan ya, Bang. Bang, tolongin gue ya, Bang. Tolongin gue, Bang. Anterin gue, Bang. Ambil motor gue, Bang. Ayo. Udah, ayo deh. Gitu dong, Bang. Ayo. Setan juga nih gua. Bang, Bang. Op. Ini tempatnya, Bang. Tempatnya motor gue tuh. Di sini tempatnya. Gelap banget, Bang. Lagian lu aneh-aneh aja, bisa aja lu ya ngeliat gelap-gelap gini ayam. Heran gua. Dari mana sih ayamnya? Gue juga nggak tahu. Udah, nggak usah dibahas. Gue minta anterin lu ke sini. Ambil motor gua. Bang. Apaan tuh, Bang? Lu denger kan? Suara ayam. Iya sih, gua denger. Nah, bro. Tapi kok bisa ngomong-ngomong begitu ya? Gue juga nggak tahu, Bang. Bang, Astagfirullahaladzim! itu tadi gue bilang, Bang. Ya udah, cabut, Bang! Bang, tungguin gua, Bang. Gua puter aja dah. Dua kali saya ketakutan setengah mati. Gara-gara saya mau ngambil ayam tadi. Pokoknya saya janji sama diri saya nggak akan pernah ngulangin ngambil hak orang lain. Saya takut hukumannya, takut diliatin kayak begitu lagi. Bernie, you're alive. I hope you got strong. Naik ojol itu kayak naik wahana baru setiap harinya. Kadang kita jadi penonton dari drama-drama kecil yang dibintangi oleh penumpang. Ada yang jadi pilot dadakan juga, bawa motor abang ojolnya. Ada juga yang jadi penumpang tidur, bikin abang ojolnya jadi supir pribadi. Pokoknya, dunia ojol itu penuh kejutan yang bikin kita mikir gini nih. Duh, kreatif banget sih nih orang. Ada yang ketiduran nih. Seorang penumpang ojol kepergok kamera netizen. Lagi nyenyak banget tidurnya di atas motor abang ojol yang sedang melaju menuju tujuan. Saking pulesnya, sandalnya aja sampai copot. Penumpang ini nggak tahu
Beruntung netizen yang merekam ini mengambil sandal itu sambil tertawa. Gak nyangka banget kan, padahal lagi dibonceng motor loh. Seorang penumpang ojol di Vietnam terekam kamera temannya sedang berusaha pulang dengan naik ojol di sana. Karena postur abang ojolnya kecil, sementara si bule ini besar dan dalam kondisi terpengaruh minuman keras, akhirnya hilang deh keseimbangannya dan jadi terjatuh di aspal. Wah, kalau yang ini sih bukan untuk ditiru ya. Tuh kan, sampai jatuh aja nggak bisa bangun. Malu kan? Udah dirawat, udah dikecil, udah gede malah badannya copot, mati. Pernah ngalamin naik ojol tapi yang dibonceng malah abang ojolnya? Nah, ini dia nih ceritanya. Ada seorang customer berbadan besar memesan ojol kayak biasanya. Pas abang ojolnya dateng, yang ukurannya jadi mini dibandingkan dengan badan si customer auto menyuruh abangnya mundur. Akhirnya dengan sangat terpaksa, si abang ojol yang semestinya jadi pilot mengawal dari belakang. Ada-ada aja ya dunia ojol sekarang. Sekarang ini apa-apa ojol. Nangkap ular aja ojol, bukannya damkar. Ya, tapi kalau kita mah selama masih bisa kita kerjain, kita handle, ya bisa aja sih. Kayak kejadian pagi ini, nganter anak sekolah, minta buru-buru. Lah, emangnya kita bisa terbang? Iya nih, kayaknya ini alamatnya. Bener. Alvaro, ayo cepetan. Nggak mau sekolah, Ma. Lo kok nggak mau sekolah? Kenapa kamu, ha? Begadang terus sih, main HP aja terus, ha? Nanti HP kamu bakal Mama sita kalau kamu nggak mau sekolah, ya? Ya iyalah, kamu nggak mau sekolah. Kenapa kamu begadang kan semalam kan? Main HP sampai malam. Ayo cepetan naik. Selamat pagi, Bu. Iya, Mas. Ayo deh, kita siap-siap berangkat. Ayo pakai dulu helmnya. Telat deh. Naik. Mas, saya nggak mau tahu ya. Anak saya ini harus sampai sekolah sebelum jam 7 pagi. Ngerti, Mas? Terserah Masnya mau lewat mana aja, terserah Mas. Yang penting anak saya ini harus sampai sebelum jam 7 pagi, oke? Baik, Bu. Jangan sampai telat ya, Mas ya. Baik, Bu. Saya usahakan cepat ya, Bu. Iya. Langsung jalan aja, Mas. Cepet-cepet, Mas. Dek, kita ambil jalan pintas ke sini ya, biar cepat sampai. Saya memang gak yakin, tapi namanya usaha, ya nggak ada salahnya dicoba. Jadi, saya tetap berusaha sampai anak ini bisa sampai sekolah tepat waktunya. Pas sampai udah deket sekolah, wah, saya seneng nih. Selamat pagi. Pak, ini Alvaro, anaknya Ibu Nabila. Maaf, kami agak terlambat. Bisa minta tolong, Pak, masukin anaknya, Pak. Maaf, Mas. Bel sekolah sudah berbunyi 7 menit yang lalu. Dan yang terlambat tidak diizinkan masuk. Pak, tolong Pak. Ntar kalau saya nggak sekolah, ntar Mama marah. Terus HP saya diambil. Maaf, Faro. Kamu sudah terlambat dan tidak diizinkan masuk. Lain kali, kamu jangan terlambat lagi ya. Bangunnya lebih pagi. Pak, apa nggak ada pengecualian, Pak? Kalau dia nggak masuk sekolah hari ini, Pak, bisa kena marah, Pak, di rumah, Pak. Maaf, Mas. Peraturan adalah peraturan. Kalau saya izinkan sekarang masuk, nanti yang lain juga akan minta pengecualian seperti ini. Lain kali makanya jangan terlambat lagi ya. Pak, tolong